Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan para anak, selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan diambil dari kitab Mazmur pasal 103 ayat 1-4, lalu dilanjutkan 8-10, lalu 12 dan 13. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Mari berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, yang selalu memelihara dan membimbing kami, puji syukur kami naikkan kepadamu, karena Engkau akan memberi kami lagi kekuatan dan kesegaran baru serta bimbingan-Mu lewat firman-Mu. Kami bersyukur ya Bapa, dan kami dengan sukacita mau menyambut berita firman-Mu. Bersabdalah kepada kami di dalam nama Putramu Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Inilah firman Tuhan dari Mazmur pasal 103 ayat 1-4, 8-10, dan 12-13. Demikian bunyinya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang suka mendengarkannya dan yang memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan para anak, pada saat kita menghadapi persoalan, kita sering merasa berpikir yang paling susah. Ini sekali lagi soal bagaimana mengendalikan pikiran ya. Susah sekali, tak ada yang mau mendengar. Atau kita bilang, susah sekali saya, karena kau tak seperti harapanku. Atau kita bilang, aku sedih sekali karena kau pergi dariku. Atau kita bilang, aku sedih dan susah sekali karena kau tak mempercayaiku. Atau aku sangat kecewa karena kau meragukanku. Atau aku sangat kecewa karena kau mengkhianatiku. Atau mengapa pengalaman ini menimpaku? Dan lain-lain, berbagai macam keluhan. Pada saat seperti itu seolah pikiran kita meloncat-loncat bak monyet yang sedang berada di belantara gelap yang tak tahu tujuan. Apakah kita hendak marah, mengumpat atau berteriak? Semuanya itu lalu tertahan di antara tata krama, nilai budaya dan sosial, dan penilaian dari orang-orang beragama. Tidak baik bersedih dan marah dan kecewa, kata mereka. Masalahnya adalah semuanya itu ada. Bagaimana ini? Mari kita melihat apa yang dituliskan oleh Daud dalam firman di atas tadi. Daud dalam ketidakmampuannya menemukan sosok manusia yang dapat memahami dan menjadi tempatnya untuk didengarkan dan yang dapat menguatkannya. Lalu pemazmur Daud menemukan Tuhan. Ketika dirinya dapat menjadi pedih
Dan karena berbagai macam pikiran yang meresahkan, yang berayun-ayun, melompat-lompat, mengganggu ketenangan jiwa dan batinnya, Mazmur mengajak jiwa, yang dalam terjemahannya adalah kehidupan, dan batin atau terjemahannya adalah hatinya, mengendalikan segala kecamuk itu. Bukan menolak ya, melainkan mengendalikan. Pengendalian ini seolah mau mengatakan, halo jiwa dan batinku, jangan biarkan dirimu dikuasai oleh pikiran buruk dan negatif yang tak menentu itu. Semua itu dapat merusakmu. Percakapan demikian kepada jiwa dan batin dalam diri dapat kita lakukan untuk mengendalikan diri yang sedang sedih, marah, dan kecewa. Jadi, pikiran kita mengajak kita melulu mempersalahkan diri. Maksud saya, jika pikiran kita mengajak kita melulu mempersalahkan diri terhadap semua kesedihan dan penderitaan ini, maka ingatlah bahwa Tuhan Allah telah mengampuni segala kesalahanmu. Tuhan Allah juga menyembuhkan, Dia yang menyembuhkan, memulihkan segala penyakitmu, penyakit dari kesedihan dan lukamu. Karena Tuhan adalah sumber pemulihan kita. Dengan kasih-Nya yang besar, bahkan Ia telah menebus kita dari lubang kubur. Demikian kata firman tadi. Jadi tak ada dosa dan penyakit yang mampu melampaui kasih setia dan rahmat Allah. Nah, dalam rentang waktu ini, perasaan dan pikiran yang fluktuatif, tajam dan cepat mungkin lalu ditenangkan dan bisa mulai melandai dengan ingatan di atas tadi, dengan pikiran atau jiwa dan batin seperti yang di atas tadi. Karena kita tahu bahwa jiwa dan batin kita lebih bersyukur. Karena kita tahu bahwa semakin hari semakin kita memahami bahwa Tuhan Allah lah yang penuh kasih setia dan rahmat. Dialah yang telah merangkul kita dengan lembut. Lalu dengan pengetahuan itu kita memutuskan untuk menguasai dan mengendalikan pikiran dan perasaan yang dapat hadir dengan percaya bahwa kita akan menggandeng lengan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Kita menjadi tak akan ragu menggandengnya, karena kita juga tahu dan kita yakin Ia itu adalah panjang sabar. Dan Dia juga tahu apa yang kita butuhkan untuk menolong dan membentuk kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku dan para anak. Kesadaran ini bukan hendak menolak dan membohongi diri bahwa kita tak pernah atau kita tak lagi merasakan atau memikirkan kesusahan dan kesedihan. Bukan untuk membohongi itu. Bukan untuk membohongi bahwa kita juga bisa marah, bukan. Itu semua tentu tetap bisa ada. Namun jiwa dan batin kita tak lagi memberi tempat utama kepadanya. Kita akan menerima keberadaan itu semua. Namun kita juga akan lebih membiarkan kasih dan rahmat Tuhan merangkul kita, menguatkan kita dan memulihkan kita. Tangan kita
akan terbuka lebar, menyambut segala hikmat, kekuatan, kasih, kemampuan, dan berkat dari Tuhan yang mungkin hadir lewat berbagai-bagai cara dan dalam segalanya. Inilah saudara-saudaraku yang disebut dengan proses pemulihan, yakni ketika kita tahu bahwa kita menyadari bahwa kita tidak mustahil akan mengalami lagi tantangan yang membuat pikiran dan hati kita mengalami luka dan kesedihan dan kemarahan. Namun, tetapi walaupun demikian, kita juga memiliki kesadaran bahwa kita akan dapat menghadapinya dan melewatinya. Ini semua saudara-saudaraku, Bapak Ibu dan para anak disebabkan oleh karena apa? Disebabkan oleh karena adanya kehendak dalam diri sendiri ini, dari jiwa kita, dari kehidupan dan batin kita atau hati kita sendiri, bahwa kita tak menyerahkan pikiran dan perasaan ini akan dikuasai oleh segala macam duka dan kesedihan itu. Segala keyakinan diri ini didasari oleh karena ada kasih rahmat Tuhan yang selalu kita miliki. Lalu kita jadi bisa berkata, aku mau mengingat kasih dan rahmat Tuhan. Jiwaku dan batinku dipenuhi kasih dan rahmat Tuhan. Dan aku mau menjadi alat juga yang dipakai oleh Tuhan untuk memulihkan, menguatkan kehidupan dan perasaanku. Akan aku pancarkan di tengah dunia ini. Lalu untuk itu Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita semua, kita bersyukur kepadanya. Segala pujian bagi kemuliaannya. Amin. Tuhan menolong Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian semua. Kita berdoa. Kami naikkan syukur ya Bapa, karena dengan kasih dan rahmat-Mu kami sudah dikuatkan dan dipulihkan. Dan kami akan terus menggandeng lengan-Mu menghadapi segala situasi. Kami tidak akan membiarkan begitu saja segala duka, kesusahan, kemarahan, dan kesedihan menguasai kami. Kami akan lebih menggandeng tangan-Mu. Kami bisa melewati semua ini. Dan kami akan memenangkan kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin.